Apakah dia masih sayang dan mencintaimu setelah meninggalkanmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan dirinya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini. Apakah dia masih sayang dan mencintaimu setelah meninggalkanmu? Oke, fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya Four of Cups, 4 cangkir. 4 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap dia, seseorang yang mungkin sudah meninggalkan kamu, ya, karena ada beberapa masalah yang mungkin terjadi, pernah terjadi. Baik itu karena adanya pengkhianatan, sebuah sikap dan perilaku keegoisan. Oke. Pengkhianatan biasanya terjadi karena adanya datangnya pihak ketiga. Itu juga yang mungkin membuat hubungan kamu menjadi berakhir. Kemudian keegoisan dari sikapnya, ya kan? Mungkin dia suka kasar kepada kamu. Mungkin dia tidak memberikan nafkah kepada kamu. Tidak memberikan perhatian kepada kamu. Ya semuanya toksik gitu ya. Oke. Tetapi permasalahannya adalah ketika kamu masih benar-benar sayang kepada dia. Oke. Jadi terkadang meskipun dia sudah berbuat buruk terhadap kamu, tidak dapat dipungkiri ya kan. Mungkin saja ya kamu masih memiliki sebuah perasaan yang nggak bisa kamu lupakan gitu loh. Nah, lalu bagaimana dengan energi dia gitu loh teman-teman. Ya mungkin kamu berharap dia juga masih memiliki perasaan yang sama dengan kamu dong. Ya kan? Ketika berharap ya, ketika tidak ya oke. No problem. Nah, tetapi dari kartu pertama ini sebenarnya cukup memperlihatkan teman-teman. Ya, sepertinya dia juga masih memikirkan kamu ya. Cukup terlihat dia masih memikirkan kamu. Nah, apakah memikirkan di sini karena rasa pedulinya dia ataupun penyesalannya dia? Teman-teman, kita akan lihat dari energi berikutnya. Oke. Aku punya The Empress. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sih kalau aku lihat ya dari kamunya nih terlebih dahulu, teman-teman. Ya mungkin ada beberapa dari kamu ya kan yang masih berharap dia itu bisa kembali ke kamu. Kamu siap kok menerima ya kan segala mungkin kesalahan yang pernah dia perbuat ke kamu. Tetapi mungkin dengan catatan ya kan ketika ada pihak ketiga yang datang hadir merusak hubungan tersebut, ya kamu ingin agar dia itu melupakan pihak ketiga, meninggalkan pihak ketiga. Dan ketika mungkin itu karena sebuah sifatnya yang egois, kemudian ya kamu ingin agar dia itu juga bisa berubah loh teman-teman. Iya, di sini mungkin kamu akan welcome dan bahkan siap menerima keadaan dia apapun. Ya mungkin seperti itu. Kenapa tadi? Karena masih ada sebuah perasaan sayang dan cinta. Ya, jadi terkadang memang sebuah perasaan ini, hati ini tidak bisa dipungkiri teman-teman. Meskipun sudah merasakan sakit, tetapi yang namanya perasaan juga kamu nggak tahu gitu ya. Kenapa kamu sulit banget untuk melupakan dia?
ya kan? Padahal dia sudah menyakiti loh. Nah, aku punya ten of cups, teman-teman. Jadi memang kebanyakan ya, banyak kok dari kamu yang masih berharap bahwasanya hubungan kamu bisa diperbaiki. Banyak yang berharap dari kamu hubungan yang kamu jalani itu bisa kembali membaik seperti yang dulu, ya kan, sebelum datangnya pihak ketiga ataupun mungkin karena sifat-sifatnya ya dasar dia mungkin egois, dia suka marah-marah. Mungkin ada beberapa faktor juga yang menyebabkan kenapa dia suka marah, kenapa dia menjadi kasar, teman-teman. Bisa jadi juga itu karena bagaimana lip service kamu terhadap dia, pelayanan kamu terhadap dia, ya kan, sebagai pasangan. Contoh nih, ketika kamu sebagai seorang istri melihat mungkin kenapa pasangan kamu suka marah-marah, bisa saja dia ada masalah internal, masalah di dalam pekerjaannya, ya kan? Jadi ada sebuah penekanan yang dia rasakan, mungkin dia habis dipecat, ya kan? Yang mungkin dia nggak mau berbagi masalah tersebut dengan kamu. Jadi seolah-olah dia melampiaskan kekesalannya itu mungkin terhadap kamu, itu bisa saja. Ataupun mungkin berikutnya karena kamu kurang perhatian dan lain sebagainya. Ya, dan kemudian bisa jadi bolak-balik gitu ya. Gitu, ya kan? Nah, kemudian pada kartu berikutnya, aku punya Knight of Wands. Jadi kita kembali lagi terhadap energi dia. Kalau aku lihat memang tadi dia sedang masih memikirkan kamu ya dari kartu pertama. Dan kemudian kartu kedua ini menggambarkan bahwasannya ada sebuah energi penyesalan loh, teman-teman. Ya kan? Seolah-olah dia itu menyesal. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan sebuah penyesalan, ya kan? Ada sebuah indikasi ya bahwasannya dia juga masih sayang pada kamu, teman-teman. Ya, dia masih sayang padamu. Mungkin penyesalannya yaitu tadi terkait dengan sebuah sifat sikapnya yang ego ya, yang tiba-tiba tidak terkontrol. Kemudian mungkin juga penyesalannya karena dia memilih pihak ketiga, meninggalkan kamu. Ini ada indikasi seperti itu loh, ya kan? Seolah-olah memang perasaan yang dia miliki ke kamu itu masih sulit untuk dilupakan juga, sama sebenarnya. Tetapi melihat tentang bagaimana sih situasi dan kondisinya, keadaannya belum memungkinkan untuk kembali bersama. Ya itu tadi, ketika di satu sisi si dia lagi ngejalin hubungan dengan pihak ketiga, tentu butuh proses yang pertama. Dan kemudian ketika mungkin eh, itu dia pergi karena keegoisannya, ya mungkin karena dia masih merasa kecewa dengan kamu, itu bisa saja terjadi, teman-teman. Ya memang sih semuanya waktu yang akan menjawab, tetapi apakah ada potensi peluang? Ya kan, ketika mungkin kamu berharap dia bisa kembali ke kamu, teman-teman, ini akan wow, ternyata 4 tongkat potensinya ada ya, teman-teman. Kamu akan kembali bersama dia, akan terjalin kembali sebuah hubungan yang akan berkomitmen. Ya, semoga ini bisa menjadi awal yang baik. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.